Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 91 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah APSI dan basis data dengan CV Green Company dari kelas TI 4209 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ridho dan rekan saya Iris Elinia Marta dan Inaya Izati. Selanjutnya di sini ada project definition. CV Green Company merupakan sebuah perusahaan dengan proyek yang dikembangkan oleh beberapa investor, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur dengan memproduksi alat penunjang agrikultur yang bernama tabel hidroponics. Proyek ini dikembangkan dengan tujuan menciptakan gaya hidup go green pada masyarakat perkotaan yang hidup penuh sesak dengan gedung-gedung yang berdekatan. Oleh karena itu, produk ini diciptakan untuk memberikan penghijauan di masing-masing rumah masyarakat perkotaan. Di samping melakukan penghijauan daerah perkotaan, produk ini bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya dengan membiasakan memakan sayuran yang sehat, higienis, dan alami. Maka dari itu, CV Green Company merancang, membuat, dan mengembangkan sistem informasi berupa sebuah aplikasi web yang bertujuan untuk mengelola berbagai informasi terkait sistem produksi dari CV Green Company, yang dimulai dari mengelola sumber daya perusahaan seperti karyawan, mengelola aspek finansial perusahaan, mengelola pengadaan material, menghubungkan berbagai customer dan supplier, hingga pendataan dalam pendistribusian penjualan produk kepada konsumen. Selanjutnya dijelaskan oleh Iris. Baik, di sini ada 5 faktor yang harus dijelaskan. Yang pertama adalah spesifik. Proyek yang diciptakan harus jelas dan spesifik dengan tujuan mempermudah perusahaan dalam mencapai goals yang ingin dicapai. Penentuan dalam spesifik proyek adalah what, why, who, where, which, dan when. Yang kedua ada measurable. Target proyek harus sesuai dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan yang dapat melakukan peninjauan, evaluasi, pencapaian, dan perbaikan terhadap pengukuran yang dilakukan dengan data-data kuantitatif berdasarkan fakta di lapangan. Yang ketiga ada agreed upon. Target proyek dapat dicapai apabila ketepatan dan kesesuaian dalam pembuatan aplikasi web sesuai dengan telah yang direncanakan untuk pengelolaan terhadap data-data mengenai produksi dari input menjadi output berjalan dengan baik. Yang keempat ada realistik. Target proyek ini harus dilakukan secara realistis dengan melakukan pengembangan terus-menerus dan maintenance sistem secara berkala. Yang terakhir ada time bound. Pengembangan proyek ini direncanakan akan selesai pada tanggal 16 Juni 2021 yang mana telah dimulai dirancang sejak 3 bulan terakhir dari Februari hingga sekarang di bulan Juni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Inaya. Selanjutnya itu sistem definisi. Sistem informasi yang digunakan oleh CV Green Company adalah sebuah aplikasi web yang memiliki fungsi untuk mengelola berbagai kegiatan perusahaan, seperti mengelola berbagai hal yang menyangkut bidang produksi, procurement, sales, supplier, finansial, purchasing, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridho. Selanjutnya adalah analisis stakeholder. Stakeholder merupakan suatu kelompok masyarakat maupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Di sini yang pertama adalah owner, yaitu CEO, kemudian user, yaitu ada procurement, production, finance, dan admin. Yang ketiga ada customer, yaitu pelanggan yang membeli produk tabel hidroponics di CV Green Company. Yang terakhir adalah analyze, yaitu FRI 91 sendiri. Selanjutnya Iris. Baik, berikut merupakan data analisis admin role. Admin role ini terdiri dari 4, yaitu procurement, production, finance, dan admin. Untuk procurement sendiri bertugas untuk bertanggung jawab atas jalannya jual beli suatu produk yang terjadi di suatu perusahaan. Pindah ke production di mana di sini terdapat input hasil proses yang berhubungan dengan produksi Green Company. Selanjutnya ada bagian finance yang bertugas untuk mencatat keuangan dan kegiatan transaksi uang di suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah admin yang bertugas untuk merekap data pertanggungjawaban atas perencanaan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inaya. Selanjutnya itu data objek. Pada layar terdapat gambar data objek di mana Green Company Information System ini akan mengirimkan data-data kepada admin, procurement, production, dan finance. Nah, yang pertama itu sistem akan mengirimkan data mentah proses untuk diproduksi ke admin. Setelah itu hasil rekapnya yang dari pertanggungjawaban sama proses produksi itu akan dikirimkan ke sistem. Kemudian
sistem Green Company Information System ini akan mengirimkan data pemesanan barang ke bagian production, dan production akan mengirimkan pengajuan bahan baku status produksi ke sistem. Selanjutnya yaitu sistem akan mengirimkan data perencanaan dan penyediaan ke bagian procurement, dan procurement mengirimkan invoice penyediaan barang di gudang ke sistem. Yang terakhir, sistem akan mengirimkan data pembelian barang ke bagian finance, dan bagian finance akan mengirimkan invoice pembelian pemesanan bahan baku ke sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Rido. Di sini ada file dan database structure. Dapat dilihat terdiri dari employee, division, salary, account, journal, procurement transactions, receipt, procurement, material request, material, BOM, MPS, produk, di mana setiap komponen ini memiliki primary key masing-masing. Selanjutnya dijelaskan oleh Iris. Baik, untuk use case diagram di sini kami memilih admin system for admin staff. Admin staff melakukan login dengan memasukkan password dengan extend display login notification. Login sendiri memiliki input dari employee, account, dan logout. Untuk employee, mereka memiliki extend yang terdiri dari view employee, create employee, update employee, dan delete employee. Hal extend ini juga berlaku kepada account, di mana account memiliki view account, create account, update account, dan delete account sebagai extend. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Imamnya. Selanjutnya itu activity diagram procurement staff view procurement, di mana procurement staff melakukan login dan sistem akan menampilkan keterangan apakah password itu benar atau tidak. Kalau misalnya passwordnya salah, display error login notification, maka sistem akan menampilkan display error. Namun apabila passwordnya benar, maka sistem akan menampilkan display menu. Kemudian procurement staff dapat memilih procurement menu, dan sistem akan menampilkan procurement list. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rido. Selanjutnya adalah sequence diagram. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh sequence diagram, yaitu pada finance staff update receipt. Di sini terdapat staf keuangan. Kemudian ada view dari receipt sendiri. Terus ada kelas receipt atau sistemnya. Kemudian terakhir adalah database. Alurnya dimulai dari seorang staf keuangan yang ingin mengupdate receipt dengan langkah pertama adalah memilih menu receipt, kemudian klik update receipt, kemudian pilih invoice pembayaran yang ingin receipt-nya diupdate. Selanjutnya, klik update receipt. Selanjutnya, sistem akan memproses pengupdatean data dengan memvalidasinya. Apabila sistem membaca tidak valid dalam melakukan update, maka sistem akan langsung memberikan pesan yang error dan akan langsung menampilkan daftar receipt yang ada. Apabila case keduanya sistem dapat membaca bahwa valid, maka sistem akan mengirim data ke database dan kemudian database akan menyimpan data. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan pesan dan muncul tampilan bahwa update receipt berhasil, dan juga akan menampilkan receipt pembayaran yang telah diupdate. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai demo aplikasi web kami yang akan dijelaskan oleh Inaya. Baiklah, berikut merupakan tampilan dari web CV Green Company, di mana di sini merupakan tampilan homepage. Kemudian terdapat fitur untuk login bagi staff. Yang pertama itu, saya akan menggunakan username admin DHO. Nah, pada page home-nya ini terdapat menu, yaitu employee dan account. Pada menu employee sendiri terdapat fitur berupa add employee, di mana di sini kita bisa menambahkan karyawan dengan memberikan username, kemudian password, kemudian kita memasukkan employee name, employee bank, terus akun number, dan kita memilih divisinya, yaitu procurement. Kemudian kita bisa add employee, maka employee-nya akan ditambahkan kepada list employee. Selanjutnya, selain fitur add employee, juga terdapat fitur action yang bisa untuk mengupdate.
data employee atau menghapus data. Selanjutnya itu saya akan login sebagai performance employee. Pada performance employee di homepage-nya itu terdapat menu yaitu performance, material, material request, receipt, dan performance transfer. Kemudian saya akan login sebagai finance staff. Pada bagian main menu finance tab terdapat jurnal, dokumen transaction, salary, dan receipt. Kemudian saya akan login sebagai production staff. Pada production staff terdapat main menu yaitu menu MPS, produk, BOM, material, procurement, dan material request. Mungkin sekian dari grup FRI 091, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.